Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dan rekan saya Friska Andini dan juga Vika Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-umuru bima qasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dengan apa yang dimaksud. Pengertian al-umuru bima qasidiha. Kaidah al-umuru bima qasidiha artinya adalah segala urusan tergantung pada tujuan. Niat seorang dalam sebuah amal perbuatan menjadi kriteria yang menjadikan nilai-nilai 100 hukum amal yang dilakukannya. Apakah nilai dari perbuatan itu sebagai amal syariat atau perbuatan kebiasaan, dan apakah status hukumnya jika ia sebagai amal syariat? Dalam kaidah ini, ulama menetapkan bahwa niat merupakan rukun atau bagian yang tidak terpisahkan, dan tanpa adanya niat, suatu perbuatan tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memberikan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Untuk sumber kaidah yang selanjutnya yaitu surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakah wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, menantinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kaidah yang selanjutnya yaitu surah Ali Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muwajjala wa la yurid thawabad dunya nu'tih minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tih minha wa sanajzil syakirin. Artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam surah Al-Baqarah ayat 225, la yu'ahizukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'ahizukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak akan menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kaidah yang selanjutnya yaitu surah Al-Ahzab ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhu li'abaihim huwa aqsatu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ihwanukum fid dini wa mawalikum
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu cabang Al-Amuru bima qasidiha. Yang pertama, al-ittihad la yunqadu bil al-ittihad, yang artinya sebuah ittihad tidak bisa dibantah dengan ittihad lain. Contohnya adalah ittihad umat dalam masalah pembagian harta warisan. Dalam kasus di mana ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, dan 2 orang saudara seibu dan saudara sekandung. Berdasarkan ittihadnya, umat menetapkan bahwa saudara kandung yang ashabah tersebut tidak mendapatkan bagian waris karena tidak ada sisa lagi. Tetapi di waktu yang lain, pada kasus yang sama dalam pembagian warisan, umat menetapkan bahwa saudara kandung mendapatkan bagian yang sama dengan 2 orang saudara seibu, sepertiga harta peninggalan. Karena ittihad tidak dapat dibatalkan dengan ittihad, maka keputusan umat dalam ittihad terakhir ini tidak membatalkan keputusan hasil ittihad yang sebelumnya. Ketika ditanyakan mengenai perbedaan keputusan ini, umat menjawab, itu adalah keputusan kami pada masa lalu, sedangkan ini adalah keputusan kami pada masa sekarang. Cabang yang kedua yaitu ittihad tama amrani min jinsi wahidiu walam talib maqsadahuma dahola ahad dahuma fil akhar taliban, yang artinya apabila berkumpul 2 perkara dari jenis yang sama dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka masuk atau ikut hukum yang salah satunya. Contohnya, manakala seseorang berhadas kecil dan hadas besar yaitu junub, maka cukup bersuci dengan mandi saja. Demikian juga seseorang masuk masjid kemudian sholat fardu, dalam hal ini sudah tercakup salat tahiyatul masjid. Cabang yang ketiga adalah at-tabi'un tabi'un, yang artinya pengikut hukumnya itu tetap sebagai pengikut yang mengikuti. Contohnya yaitu jual beli binatang yang sedang bunting. Anak yang ada di dalam kandungannya termasuk ke dalam akad jual beli. Cabang keempat, at-tabi'u yasqutu bil suqut al-matbu, yang artinya adapun yang mengikuti itu akan gugur dengan gugurnya yang diikuti. Contohnya yaitu orang gila tidak berkewajiban sholat fardu, karena itu tidak disunahkan sholat sunat rawatib. Kewajiban sholat fardu telah gugur dengan sendirinya dan sholat sunnah menjadi gugur pula. Cabang yang kelima, at-tabi'u la yataqudu mu'allal matbu, yang artinya yang mengikuti tidak akan mendahului terhadap yang diikuti. Contohnya, makmum tidak boleh mendahului imam baik tempat berdirinya, takbiratul ihram maupun salamnya. Begitu juga gerakan-gerakan imam pada waktu ruku dan bangun. Begitu pula pada waktu sujud dan bangkit, makmum tidak boleh mendahului. Yang keenam, at-tabi'u la yufradu bil hukmi, artinya adapun yang mengikuti tidak akan tersendiri dari hukum yang diikuti. Contohnya, anak kambing dalam perut tidak boleh dijual dengan sendirinya. Terjualnya induk merupakan terjualnya anak kambing tersebut. Yang ketujuh, yughtafaru fit tawabi'i mala yughtafaru fi khairuhu, artinya dimaafkan pada suatu yang mengikut barang yang tidak maafkan pada lainnya.
Contohnya, harus orang yang berjunub duduk di halaman masjid karena ia dimaafkan bersalahan duduk di dalam masjid. Yang kedelapan, ar-ridho bisai'i, ridho bima yatawalladu anhu. Artinya, setuju pada sesuatu, maka harus setuju pada dampak yang timbul. Contohnya, menerima suami istri dengan kekurangan yang dimiliki salah satu dari keduanya, maka tidak boleh mengembalikan kepada walinya. Seseorang meminta tangannya dipotong dan berakibat kepada rusaknya anggota tubuh yang lain, maka orang tersebut tidak boleh menuntut kepada pemotong tangan. Memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan ihram, tetapi wanginya bertahan sampai waktu ihram, maka tidak dikenai fidyah. Yang ke-9, layan sibu ila sakiti qaulin walakin as-sukutu fi makridi al-hadati ila al-bayani bayanna. Artinya, suatu perkataan atau pendapat tidak dinisbatkan kepada orang yang diam. Contohnya, ketika X mengatakan kepada A bahwa ia ingin meminjam tasnya, A hanya diam, dan X langsung mengambil tasnya. Maka, diamnya A ini tidak dianggap sebagai izin. Jika tasnya rusak, walaupun karena kecelakaan yang tidak disengaja, maka X tetap wajib mengganti tas tersebut. Yang ke-10, al-wazibu la yutraku illa liyazibin. Artinya, sebab kewenangan beralih dari satu kewajiban lainnya. Sudah barang tentu tidak boleh berpindah pada kesunahan yang notbennya lebih rendah derajatnya. Contohnya, tidak diperbolehkan kembali ke posisi berdiri untuk baca surat-surat pendek Al-Quran atau Sunnah. Ketika telah terlanjur ruku atau wajib, tidak diperbolehkan kembali ke posisi duduk, tasyahud awal atau sunnah, setelah dalam posisi berdiri atau wajib. Begitu pula ketika sudah dalam posisi sujud atau wajib, tidak diperkenankan kembali berdiri untuk melakukan kunut atau sunnah.